Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten Daily Vlog. Daily Vlog kali ini seperti biasa, kalau biasanya kita ngebahas mobil, sekarang kita ngebahas motor lagi teman-teman. Nah, di samping gue ini ada motor, salah satu motor yang bisa dibilang spesial buat di Indonesianya, spesial juga buat ownernya. Jadi kali ini gue percaya sama Mas Glenn buat merestore Honda CBR MC 22 tahun 1994. Yang dipercaya ini adalah, gue pernah dengar ada satu di sini, terus gue gak pernah dengar lagi satu itu. Jadi maksimal hanya ada 2 di Indonesia, atau malah cuma ada 1. Dan unit yang satu ini gue juga gak tahu apakah yang ini atau yang bukan. Jadi maksimal cuma ada 2 di Indonesia, atau ini cuma salah satunya di Indonesia. Kenapa sih jarang banget? Motor ini sebenarnya keluarnya dari tahun 91, 192 gitu, sampai dengan 94 di Jepang. Di Australia dia lebih banyak. Jadi lebih varian banyaknya itu adanya di Australia ini malah gitu. Nah, ini motor spesialnya kenapa? 250 cc, 4 silinder dan 4 karburator. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang si motor ini, buat teman-teman yang nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komennya, dan yang lagi cari official merchandise dari di Indonesia seperti yang gue pakai nih, gambar belakangnya Testarossa, bisa langsung cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Daily Indonesia gitu. Jadi, selain spesial yang tadi gue bilang itu unitnya hanya amat sedikit di Indonesia, unit ini juga pernah punya cerita spesial untuk Mas Glenn selaku ownernya. Mas Glenn ini punya, motor ini adalah motor pertamanya Mas Glenn saat di Australia. Jadi kemarin tuh ngobrol sama gue, karena Mas Glenn juga lagi bangun RVF yang lagi proses nih teman-teman. RVF lagi di chat juga di Square Project, sekarang gue lagi ada di Square Project sama Dinasti Polis. Itunya lagi proses, terus di tengah jalan lagi proses itu, Mas Glenn sempat ngomong sama gue, Mas kalau ada gue mau dong MC22 gitu. Terus gue browsing, gue belum pernah lihat motor ini secara langsung gitu loh. Gue browsing, anjing susah banget ya gitu. Ngobrol-ngobrol, ternyata udahlah, cuman lewat gitu doang. Ternyata di salah satu marketplace nongol lah motor ini. Gue tanya, oke, deal. Ternyata kirim, ya beginilah kondisinya gitu teman-teman. Jadi untuk masalah kondisi motor ini sudah di-chat sebelumnya sama owner sebelumnya. Harusnya seingat gua, atau correct me if I'm wrong, tidak ada motor ini keluar dengan livery ini. Tapi karena Roadmans ini adalah salah satu livery legendnya Honda, mungkin ownernya terinspirasi sama itu, habis itu mengecat motor ini dengan livery Roadmans. Jadi sekarang kita kesini itu untuk mengembalikan warna ataupun detail-detail dari motor ini. Mas Glenn cuman request satu, Mas bikin seperti keluar dari dealer. Ya, jadi tantangan sendiri buat gue, karena jujur gue restore motor belum pernah menuju ke original. Dan ternyata karena barangnya pun sangat amat terbatas di sini, gue mencari unitnya sangat terbatas di sini, gue mencari barangnya juga lumayan susah. Tapi itu adalah salah satu tantangan yang menarik buat gue gitu loh. Jadi gue terima tantangan dari Mas Glenn. Terima kasih banyak Mas Glenn udah percaya sama gue. Jadi gue akan coba untuk memaksimalkan motor ini dengan kita kondisinya nanti seperti balik dari showroom, seperti baru keluar dari showroom gitu. Nah, kekurangan dari motor ini selain dari warna-warnanya teman-teman, kita ngeliat ya, di sini banyak banget ada luka-luka, nanti coba kita akan hilangkan. Terus banyak banget kayak gini-gini, bautnya nggak ada, semua segala macem. Terus Mas Glenn tuh ngomong, pokoknya motor tuh harus pakai barang standar. Kayak menurut gue lebih gampang pakai barang-barang yang aftermarket, karena mungkin banyak persamaannya. Tapi kalau barang-barang standar, ya khusus untuk motor ini kan gitu. Jadi ya itu juga nggak apa-apa sih, gue jadi belajar gitu kan jadinya. Triple three-nya ini nanti akan kita refurbish lagi semua segala macamnya gitu loh. Tapi yang kondisi motor ini tuh kemarin tuh cuman masalah karburator aja saat gue dapet. Jadi kemarin sempat gue taruh di bengkel buat nyeting karburatornya, karena karburatornya 4, terus kemarin pincang. Jadi pertama kali gue dapet itu motornya seperti 2 silinder, saat di atasnya 4 silinder baru. Dan gue nggak bisa ngerasain kalau motor ini enak gitu. Saat gue udah servis karburatornya, butuh waktu seminggu loh teman-teman buat nyetingnya. Gue nggak tahu ya, apa karena mekaniknya banyak kerjaan atau memang susah. Seminggu setting dan ternyata baru enakan motornya gitu loh. Sekarang motornya udah normal. Dan yang menarik lagi, selain dia 4 silinder 250 cc, seperti mungkin teman-teman ingat dengan ZX25R ya,
yang baru gitu ya. Ini tahun 94 udah 4 silinder dengan cc 250 cc. Yang kerennya ini bisa dijuluki Baby Fireblade karena salah satu motif yang yang favorit di motor ini adalah si livery Fireblade gitu. Tapi jadi cuma ini doang yang ada di sini nanti tulisan Fireblade. Nanti kita akan ngecat dengan warna seperti itu. Gitu. Selain itu RPM-nya tinggi banget motor ini. Menurut gue ini salah satu motor 250 cc yang RPM-nya paling tinggi. Karena redline itu sampai 19.000 teman-teman. Gokil. Karena tadi yang gue bilang selain si RPM yang tinggi, ini juga motor 4 silinder. Jadi mempunyai ciri khas suara yang 4 silinder. Penasaran? Ayo sini gue. Gue kasih lihat. Gue kasih dengar suaranya. Suaranya tuh 4 silinder, nggak kayak motor-motor CBR di sini ya. Menurut gue suaranya enak banget. Udah gitu karena RPM-nya tinggi banget, karena cc juga cuma 250, jadi menurut gue mesinnya tuh enteng banget. Cepet banget sampai 12.000-nya. Karena ini sampai 19.000. Kalau kalian lihat, ini 12.000 itu cepet. Dan menurut gua motor ini cukup sehat. Jadi bisa dibilang kemarin tuh udah dicek untuk dalam-dalamnya. Untungnya mesinnya tuh nggak ada yang bocor semua segala macam. Kalau gue coba-cobain sih nggak ada masalah gitu. Jadi kekurangannya tuh lebih banyak di bodinya aja. Gitu, kayak ya mungkin karena motor 94 ya teman-teman ya, jadi mesti banyak yang harus dipugar gitu. Nah nanti kita akan ngobrol sama Mas Junis, kira-kira apa aja sih yang bakal dikerjain di motor CBR 250 RR ini, MC22, terus jadinya akan kayak gimana, makanya jangan lupa tonton videonya. Nah sekarang gue lagi di tempat langganan saya, yang kebetulan bengkelnya lagi agak kosong, jadi kemarin saya kasih kerjaan lagi, padahal yang satu belum beres. Halo Mas Junis, sehat Mas Junis ya? Alhamdulillah. Pusing deket-deket ini aja. Bener. Jadi karena kemarin RVF Mas Junis belajar, jadi kita belajar bareng lagi pakai motor ini. Bukan begitu? Harus lebih mudah, jadi lebih susah lagi. Jadi ini motor bakalan kita cat atau restore ke livery-nya Baby Fireblade. Bener ya Mas ya? Ya kan? Jadi apa aja Mas yang akan kita kerjain di Baby Fireblade ini? Oke, banyak segmen ya Mas ya. Betul. Yang digarap di sini secara garis besar sih ada 5 ya kayak Mas ya, yang udah kita plot. Cuman kalau di mesin kan memang Mas Rizwan sendiri. Betul, ya. Kemarin juga mesin untungnya nggak kayak si RVF gua. Kalau RVF gua kan katanya tadinya busi, ternyata metal semua segala macam. Businya bener. Selain itu rusak. Kalau ini kemarin orangnya ngomong di sana busi, gua nggak percaya. Gue nggak mau deh ketipu 2 kali, jadi gue bilang beresin dulu di sana sampai akhirnya oke, baru kirim ke sini. Nah karena gue luar kota kemarin belinya pas lagi kirimnya akhirnya sudah lumayan normal. Tapi sampai sini gue harus setting karbu aja gitu. Oke, itu yang pertama kan mesinnya Mas ya tadi betul, ya. betul. Yang kedua ini di painting pastinya gitu. Untuk di painting juga tapi ini nggak semua ya Mas ya. Itu memang yang proporsi untuk di painting aja, yang memang proporsi bukan buat di painting atau memang dibutuhkannya selain painting, kita nggak hajar di painting. Waktu di painting kita body set full, kita pasti painting Mas. Dari body halus, include tanki, sama body kasar set dari mulai air scoop sampai hager dan lainnya. Terus kalau di kaki itu kita yang udah pasti velg kayak gitu. Karena kan di body ini juga Mas Rizwan kan Fireblade nih ya konsepnya gitu. Jadi memang butuh juga teman si velg buat dicat mendorong konsep yang udah kita mau pakai. Bener. Nah gitu. tapi pertanyaan gue gini Mas, kan pasti ada banyak orang yang nanya, Mas velg kenapa nggak di powder coat? Ya kan, kenapa velg itu mesti dicat? Karena yang lainnya ada yang powder coat nih teman-teman. Tapi Mas Junis nih prefer kalau velg itu di paint atau dicat. Apa Mas jadi pertimbangannya? Oke, yang jadi pertimbangan gue sih Mas dari request owner pasti, dari Mas Deson juga pasti, dan tema motor ini yang akhirnya gue memilih kayaknya lebih baik kita ada vapor, ada powder coat gitu-gitu. Karena memang di MC22 ini Mas memang banyak sekali part yang unpaint. Iya betul. Nah
untuk yang unpaint itu pasti kita butuh vapor. Nah yang kedua basically juga banyak yang memang tekstur powder coat. Jadi karena memang Mas Rizwan dan Mas Glenn ya Mas, kepingin motor ini benar-benar OEM, that's why di situ nggak semuanya painting. Gitu. Tapi velg tetap painting nih. Tapi velg tetap painting dikarenakan velg apa ya, kita butuh tekstur, kita butuh kilau yang memang bisa kita kejar sama bodinya, sama si Fireblade-nya. Iya. Bukan berarti memang di powder tuh nggak bisa kilau, bisa sih Mas ya. Cuman gue lebih pede kalau ngambil tekstur flat, gloss dan lain-lainnya, gue lebih pede di painting sih. Di painting. Nah, kalau ngomongin masalah saat lagi bawa karban Mas, itu kecongkel hilang nggak catnya? Nah itu memang jadi problematik banget sih Mas ya buat di luar sana, dan kita sendiri juga sempat ada seperti itu. Cuma kalau mungkin saran dari gue ya Mas Rizwan ya gitu, banyak sekarang di luar sana juga tempat ban atau bahkan toko online yang menyediakan semacam seal untuk lips velgnya. Lebih gitu. diperhatiin itunya ya. Jadi preventifnya sih adalah kalau emang kita mau ganti ban, emang agak repot sih Mas ya, tapi ini cara amannya kita beli tuh si seal karet lipsnya, itu murah kok, cuma 30 sampai 40 ribu. Kalau kita mau ganti ban kita bawa tuh ke tempat bannya. Nah syukur-syukur tempat bannya ada, ya nggak usah. Intinya adalah kalau emang mau aman harus request si lipsnya itu nggak kejepit sama mesin presnya. Iya, gitu. Supaya nggak ngegesek antara besi ketemu besi. Betul ya. Jadi yang di paint itu teman-teman body halus, body kasar. Nah, masalah body kasar Mas, banyak banget yang ngomong Mas body kasar emang bisa dicat, ngelotok apa enggak segala macam. Kalau mau ganti baru body kasarnya kan nggak ada nih. Jadi gue ngomong sama Mas Junis gimana cara ngakalinnya si body kasar ini supaya ya tadi bisa nemenin kilaunya atau kondisinya sama kayak body halusnya. Betul. Apa treatment yang dipakai Mas? Paling yang kalau kita pakai Mas di body kasar sebenarnya memang hakikatnya kalau menurut gue pribadi Mas ya, bukan untuk part yang di repaint. Betul. Karena long time-nya bisa jadi melotok gitu. Walaupun dengan banyak cara sekarang ini gitu. Cuma karena memang tadi yang Mas bilang di sini body kasar juga susah nyarinya. Di karbon pun juga nggak masuk konsepnya. Iya, betul. Nah, akhirnya kita refresh kembali, paling kita hitamkan atau kita coat dashboard aja lah gitu. Jadi dia nanti hitam orian lagi lah. Kayak plastik ya Mas ya? Iya, kayak hitam plastik lagi. Berarti yang kayak nanti ya teman-temannya bakal yang dicat bakal hitam plastik itu kayak spion nih. Ini kan spion kayaknya udah cat-catatan ya Mas ya. Terus udah gitu terlalu glossy. Nanti kita akan bikin semi doff lagi kayak plastik, terus kayak body kasar sama yang kecil nih kayak cover spion. Cover sen nanti itu juga akan dicat sama tutup rantai. Tutup rantai juga nggak ada yang jual nih kebetulan ya kan. Tutup rantainya kebelah jadi dua, ada 2 piece gitu. Nanti coba kita akan rapihin juga. Jadi Mas Glenn ini ngomongnya pengennya balik kayak kondisi keluar dari dealer gitu. Jadi kita nggak bisa nih ngarbon. Kalau misalnya untuk custom kita bisa ya Mas ya, ngakalin kayak karbon semua segala macam. Tapi malah inilah tantangannya. Ini yang serunya. Jadi kalau Mas Dan ngomong, gue mau kayak, gue jujur, gue motor belum pernah balik kayak restore. Mungkin Square udah sering lah gitu. Kalau ini belum sih Mas. Belum sih jujur. Ngeliatnya baru ini dibenerin. Tapi jujur lebih gampang kalau kita modif. Iya. Lebih gampang kalau kita dibilangnya restorasi plus modifikasi. Kalau barangnya nggak ada, yaudah kita karbon aja deh. Kalau barangnya itu, tapi kan udah akan bisa jadinya akan bagus gitu loh. Tapi opsinya lebih banyak lah ya. Betul. Tapi aman ya Mas ya kalau untuk body kasar itu. Insya Allah sih treatmentnya ada treatment khusus lah gitu ya. Dibanding yang paint yang lain. Betul. Nah yang lain yang akan kita vapor. Vapornya apa aja? Arem ya Mas ya. Betul. Arem, footstep. Betul. Terus knalpot. Knalpot karena juga udah mulai umur. Terus macam bagian ARCR ya Mas. Iya, bawah-bawah nih yang buat kayak shock, semua segala macam pegang-pegangannya, terus bottom rantai, bottom shock. Nah, bottom shock juga akan kita vapor. Kenapa? Karena itu adalah satu bagian yang unpaint. Bener ya? Betul. Jadi motor ini karena sejarahnya mungkin generasi sama kayak MC ya, sama kayak MC28. MC28 juga kemarin unpaint. Ya dong, MC28 kemarin unpaint. Kan unpaint MC28 juga restore-nya di Square kebetulan. Jadi sebenarnya
banyak kurangnya itu ada persamaan lah si MC28 sama MC22 ini karena mungkin mereka keluar di tahun yang sama. Gitu. Malah kalau menurut gue Mas benang merah sih memang yang seangkatannya dia nih 90 sampai 96 sport bike-nya mostly frame-frameannya itu memang unpaint sih. Unpaint, iya. Almu mentah brush aja iya. gitu. Nggak painted gitu. Iya. Sebenarnya yang jadi tantangan tuh adalah si mesinnya ya. Kalau kalian lihat di sini mesinnya kelihatan nih. Ini polis diklotokin sama orangnya. Ini padahal catnya asli. Diklotokin sama orangnya, terus dimasking. Nah dia mantep nggak? Jadi tantangannya adalah Mas Junis ini harus ngecat si cover ininya untuk balikin seperti yang di dalamnya. Tapi tantangannya ada lagi, packingnya nggak ada teman-teman. Jadi kita harus pesan dulu packingnya, baru bisa dicat. Kalau kita packingnya bikin opai nanti bocor nanti packingnya. Jadi kita harus order dulu packingnya. Kemarin kita lihat dari Australia, karena mungkin banyak banget yang di Australia yang pakai motor ini. Jadi nanti kita akan order dulu packingnya, baru kita akan cat. Rothmans itu harusnya silver, bener ya Mas ya? Bak mesinnya, ban magnet sama bak ininya tuh silver. Jadi sama dia nggak dicat. Dirontokin doang catnya. Mantep emang. Makasih ya Mas ya udah nambahin kerjaan kayak gini. Nanti untuk nanti kita jadiin Fireblade lagi harus kita warnai dengan warna aslinya. Padahal dalam asli loh. Mesinnya masih asli loh warnanya. Jadi sebenarnya memang si Rothman sama si Fireblade ini dia selain memang beda warna di bodi Mas ya. Dia di bagian-bagian bawahnya juga beda ya. Beda betul. Warna kalipernya. Warna kaliper beda segala macam. Tapi Rothman saya sebenarnya tidak pernah keluar dari Hondanya. Iya. Gitu. Jadi si orang ini mungkin kalau yang bikin Rothmans ya tadi yang gue bilang karena Rothmans ini adalah salah satu livery legendaris buat Honda karena kalau di MC28, MC21 memang ada keluar dengan livery Rothmans. Tapi kalau untuk MC22 ini nggak pernah keluar gitu. Jadi mereka akan mungkin patokannya akan ke MC21 atau MC28 gitu. Dan kaliper juga nanti kita akan paint, Mas. Kita akan paint warnanya hitam dengan selang-selang rem nanti kita restore juga baru semua, gear belakang juga kita baru, rantai baru semua segala macam. Windshield juga beli dari luar. Jadi ada beberapa parts yang beli dari luar selain windshield. Terus jalunya nggak kayak gini nih, kayak jalu NSR, harusnya jalunya kecil. Terus ada karet di sini teman-teman. Ini juga kita minta tolong sama tim dari Square untuk nyetel lampu depannya karena lampu depannya terlalu jauh. Nah, iya kurang maju. Nanti di sini akan ada karet buat supaya sinar lampunya tuh nggak tembus kanan kiri gitu. Jadi pokoknya kita akan bikin motor ini seperti originalnya. Keluar dari dealer. Kayak triple atau triple clamp ini sama stang juga akan kita powder coat. Harusnya dia satin dengan stang warna silver. Gue udah browsing segala macam. Itu adalah warnanya. Yang lucunya lagi adalah si Master Rem. Master Rem nih juga lumayan beda dia nih. Ada tulisannya .4. Gue tadi mau ganti pakai aftermarket nggak bisa. Aftermarket HRC gitu ya, NX nggak bisa. Karena dia pakai tabung biasa. Tabung normal lah. Ini tabungnya kotak, ada tulisannya .4, tulisan Hondanya. Kayaknya lucu nih malah. Lucu. Malah kalau gue ganti, itunya malah hilang. Jadi coba gue pertahanin. Altennya di sini ya? Iya. Gue kemarin agak lumayan request sama tim dari Square. Mas bisa nggak mas dikrokin? Abis itu nanti .4-nya jadinya nongol gitu. Bisa mas. Terus ini kan kacanya udah jelek ya. Bisa nggak mas kaca dipecahin harus ganti kaca lagi? Nggak bisa kalau itu nggak bisa ya. Cukup sampai pakai kaca kosket. Gue nggak apa-apa deh ngorbanin satu minyak krem lagi. Gue pecahin kacanya yang ini. Abis itu kacanya tapi dipecahin juga jadinya yang sana ya. Iya. Jadi tetap aja kaca yang nggak nempel. Iya benar. Agak susah ya. Jadi karena ya udahlah, tapi kalau ini nggak ada yang jual nih, gue banyak ngelihat di eBay atau apa segala macam, second juga. Ya percuma buat apa? Ini aja kita maksimalin. Ini aja kita maksimalin gitu. Nanti coba kita tacap gitu segala macam. Tapi ya gitulah. Terus ada banyak kayak beberapa instrumen itu tuh kayak voltmeter atau temperatur. Nanti akan kita bikin lebih simpel lagi, kita ganti lagi dengan yang lebih simpel supaya nggak ada tambahan-tambahan seperti itu. Tapi motornya tetap PD untuk dibawa jalan karena masalahnya mungkin voltmeter, temperatur air itu adalah salah satu hal yang paling penting untuk motor. Motor lumayan berumur ini ya Mas ya. Ya nggak sih? Jadi memang harus ada instrumennya tapi nanti kita akan ganti dengan yang lebih seamless sama tidak terlihat seperti tambahan di sini gitu. Tapi Mas Glenn saat mau pakai PD. Kerapihan adalah kunci. Betul. Jadi gue pengennya nih, jadi intinya adalah mungkin Mas Glenn nggak akan sering pakai motor ini tapi saat Mas Glenn mau pakai motornya siap. Ya nggak sih? Itu. Mudah-mudahan itu. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton, mudah-mudahan nanti teman-teman tongkrongin kita akan ada cepat kalau yang ini karena Mas Junis kemarin udah ngomong, Mas Glenn cuma ngomong mau keluar dari showroom tapi minta cepat. Jadi kita akan agak sedikit ngebut untuk proses motor ini. Jadi mudah-mudahan
2 minggu setelah ini motornya udah ready buat kita tayang kembali, kita kirim ke Mas Glenn. Prosesnya kayak gimana ya, makanya tetap stay tune di YouTube-nya Elite Indonesia. Jadi seperti itu teman-teman, kayak barang-barang ada yang di vapor, ada yang di powder coat, ada yang di cat. Pokoknya yang di powder coat tuh kayak bracket-bracket, terus triple clamp, stang, terus pipa knalpot, sampai header-headernya tuh kita powder coat. Terus yang lainnya yang unpaint tuh seperti knalpot, arm, footstep, shock breaker depan, segala macam tuh di vapor. Terus seperti disc, juga sebenarnya discnya nih udah dicat sama orangnya sebelumnya, karena teksturnya aneh. Jadi nanti kita akan kelotokin dulu, habis itu kita powder coat dengan warna yang sama seperti originalnya, yaitu goldnya agak sedikit pudar, lebih soft dibanding goldnya yang ini. Nanti kita tambahin ke situ. Dan yang lucunya di disc belakang itu warnanya harusnya hitam teman-teman. Jadi memang nanti akan belang di depan sama belakang karena originalnya seperti itu, gitu. Terus juga tankinya kalau kalian lihat ya, tankinya agak kurang rapat karena nganga gitu. Jadi nanti kita akan ganti kunci kontak, tangki sama kunci belakangnya juga jadiin baru. Jadi seperti Mas Glenn nanti nggak akan kesusahan untuk buka tutup tangki, karena yang ini suka nyangkut teman-teman. Tuh, gue takut kuncinya patah. Tuh, ini karena oblak nih. Terus kayak macam ini kan tankinya agak goyang ya, karena nggak ada stopper sininya. Nanti juga kita beliin supaya nanti pokoknya motornya akan seperti original, seperti keluar dari pabrik gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran nih atau yang suka dengan motor ini tapi belum pernah ngeliat, nanti kita coba, tim dari Elite Indonesia dibantu sama tim dari Square Project itu akan coba merestore dari si MC22 ini. Oh ya, nanti si tim dari Square Project ini hanya pengecetan. Jadi pasti akan bertanya, Mas, terus liverynya gimana? Nah, liverynya kita dibantu sama Mas Ari dari Race Pro. Jadi karena kemarin kita udah bikin livery GSX 400, udah bikin liverynya RVF, sekarang Mas Ari dan tim Race Pro akan bikin livery untuk CBR MC22 Baby Blade. Keren. Baby Fire Blade. Jadi nanti akan dibikin livery. Jadi tim Square akan pengecetan basic warna putih dengan di sini warna nanti kita akan lihat ya, ini motor 94. Kayaknya di sini gue lupa warnanya ungu atau biru karena dia ada 2 warna yang non facelift sama facelift, antara biru atau ungu. Nanti kita lihat. Habis itu nanti si livery samping di sini, di depan itu nanti kita akan minta bantuan dari Mas Ari dari Race Pro untuk bikin liverynya. Terus ada yang nanya mungkin, Mas kenapa nggak airbrush aja? Kenapa harus livery? Karena aslinya stiker. Jadi kita akan bikin seperti aslinya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang motor saya aneh Mas, tapi saya pengen bikin liverynya. Coba bisa hubungin Race Pro dibantu sama Mas Ari karena di sini juga tidak ada motornya. Jadi kemarin Mas Ari scaling dari Google untuk diukur di motornya dan insya Allah akan kita tempel di motor ini. Jadi buat teman-teman semua yang bingung cara livery, bisa hubungin Race Pro untuk dibantu sama Mas Ari dan tim untuk bikinin livery motor kesayangan kalian. Gitu. Jadi buat teman semua yang lagi nonton nih, terima kasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan bisa terhibur atau mendapat inspirasi dari video kita. Dan yang mungkin mau ngasih saran, komen atau segala macam, saran atau apa segala, silahkan komen aja. Dan buat yang lagi nonton, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Ditunggu updatean selanjutnya, makanya tetap subscribe YouTube-nya Elite Indonesia. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.